Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Dea Marcella Zulianti, akan mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor lebih banyak lagi mengenai makiyah dan madaniyah. Apa sih makiyah dan madaniyah itu? Berbicara mengenai makiyah dan madaniyah, tentu itu bukan suatu hal yang asing lagi kan bagi seorang muslim, apalagi di kalangan para pecinta Al-Quran. Nah, agar kita lebih tahu banyak tentang makiyah dan madaniyah, yuk tonton videonya sampai selesai. Pengertian makiyah dan madaniyah. Ada dua pendapat nih teman-teman mengenai pengertian makiyah dan madaniyah. Pendapat pertama yaitu makiyah adalah surah-surah atau ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Nah, sedangkan madaniyah adalah surah-surah atau ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, makiyah adalah ayat-ayat atau surah tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada fase sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sedangkan madaniyah adalah surah-surah atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah fase hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat yang paling kuat teman-teman. Jadi kesimpulannya, walaupun suatu surat atau ayat turun sebelum fase hijrah Rasulullah, itu termasuk surah makiyah. Nah, sedangkan suatu surah atau ayat tertentu yang turun setelah Rasulullah hijrah itu termasuk surah madaniyah. Itu pendapat terkuat, itu pendapat kedua. Merujuk pada pendapat yang kedua nih teman-teman, jadi walaupun surah atau ayat-ayat turun di kota Mekah atau Madinah setelah fase hijrah Rasulullah, maka surah atau ayat tersebut termasuk pada konteks madaniyah. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai mengetahui dan menentukan makiyah dan madaniyah. Para ulama bersandar pada dua cara, yaitu satu, simai nakli atau memusatkan pada pendengaran seperti apa adanya. Sebagian besar penentuan makiyah dan madaniyah didasarkan pada cara pertama ini. Nah, yang kedua, kiasi ijtihadi, didasarkan pada ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Misal, apabila dalam surat makiyah terdapat suatu ayat yang mengandung ciri-ciri madaniyah, maka ayat tersebut dikatakan madaniyah. Begitupun sebaliknya, apabila dalam surat makiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madaniyah atau peristiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat tersebut termasuk konteks madaniyah. Pembahasan selanjutnya adalah ciri khas makiyah dan madaniyah. Pertama, ciri khas makiyah diantaranya yaitu satu, setiap surat di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah. Yang kedua, setiap surat mengandung lafaz kala dan disebut sebanyak 33 kali. Tiga, setiap surat mengandung ya ayuhan nas. Dan keempat, setiap surat mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat mengandung kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis kecuali Al-Baqarah. Yang terakhir, yang keenam, setiap surat yang dibuka dengan huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, yasin dan sebagainya. Selanjutnya, ciri khas madaniyah. Yang pertama, ayatnya banyak menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, setiap surat di dalamnya disebutkan orang-orang munafik kecuali Al-Ankabut. Yang ketiga, ayatnya terkenal dengan ayat yang panjang-panjang. Yang keempat, yaitu setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi hukum. Yang kelima, yaitu menjelaskan masalah ibadah, muamalah, qaraid, had, kekeluargaan dan sebagainya. Yang keenam, yaitu setiap surat yang di dalamnya mengandung dialog dengan ahli kitab. Perbedaan makiyah dan madaniyah. Nah, bagaimana sih caranya kita tahu mana ayat atau surat yang termasuk makiyah maupun madaniyah? Nah, para ulama mempunyai 3 cara pandang, yaitu yang pertama, dari segi waktunya.
yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa Makkiyah adalah surat atau ayat tertentu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum fase hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat tertentu yang diturunkan setelah fase hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Nah, cara pandang yang kedua adalah dari segi tempat turunnya. Makkiyah berarti surat atau ayat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di kota Madinah. Cara pandang ini merujuk pada pandangan pengertian yang pertama yang sudah dijelaskan di awal tadi. Cara pandang yang ketiga adalah dari segi sasarannya. Makkiyah adalah ayat-ayat yang seruannya ditujukan pada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang seruannya ditujukan pada penduduk Madinah. Mengapa bisa begitu? Karena umumnya ayat-ayat Makkiyah adalah ayat yang terkait pada ayat-ayat tauhid dan fondasi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ayat Makkiyah itu ayat yang umumnya berisi tauhid? Karena ketika Rasulullah berdakwah untuk menyampaikan kalam Allah ini, penduduk Makkah adalah penduduk yang paling dominan menentang Rasulullah, menentang ajaran-ajaran Rasulullah. Maka dari itu Allah menurunkan ayat-ayat Makkiyah yang berisi tauhid atau fondasi kita untuk beriman kepada Allah pada penduduk kota Mekah dibanding penduduk kota Madinah, karena pada saat itu penduduk kota Madinah lebih bisa menerima ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, ayat Madaniyah itu umumnya berisi tentang hukum-hukum terapan dari segi ibadah, muamalah, kekeluargaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Setelah orang-orang beriman, apa pembuktian imannya? Mereka menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari seperti bermuamalah, berinteraksi, lalu turunlah ayat tentang bagaimana cara kita berinteraksi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perhatian ulama terhadap ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Para ulama begitu antusias dalam meneliti Al-Quran. Mereka meneliti Al-Quran dari ayat-ayat sesuai turunnya dengan memperhatikan segi waktu, segi tempat, dan pola kalimatnya. Adapun objek-objek kajian para ulama dalam pembahasan ini yaitu yang pertama adalah ayat yang diturunkan di Mekah, yang kedua adalah ayat yang diturunkan di Madinah, dan yang ketiga adalah ayat-ayat yang diperselisihkan. Nah, ketiga poin ini adalah pendapat yang telah mendekati kebenaran tentang jumlah surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun surat-surat yang termasuk pada konteks Madaniyah terdapat 20 surat. 1 Al-Baqarah, 2 Ali Imran, 3 An-Nisa, 4 Al-Maidah, 5 Al-Anfal, 6 At-Taubah, 7 An-Nur, 8 Al-Ahzab, 9 Muhammad, 10 Al-Fat, ke-11 Al-Hujurat, 12 Al-Hadid, 13 Al-Mujadalah, 14 Al-Hasyr, 15 Al-Mumtahanah, 16 Al-Jumu'ah, 17 Al-Munafiqun, 18 At-Talaq, 19 At-Tahrim, 20 An-Nasr. Adapun surat-surat yang diperselisihkan antara Makkiyah atau Madaniyah terdapat 12 surat. Yang pertama yaitu Al-Fatihah, yang kedua Ar-Ra'du, yang ketiga Ar-Rahman, yang keempat As-Saff, yang kelima At-Taghabun, yang keenam Al-Mutaffifin, yang ketujuh Al-Qadar, yang kedelapan Al-Bayyinah, yang kesembilan Al-Zalzalah, yang kesepuluh Al-Ikhlas, yang kesebelas At-Talaq, Al-Falaq, yang kedua-belas An-Nas. Sedangkan sisanya adalah surat-surat yang termasuk pada konteks Makkiyah. Jumlahnya 82 surat. Total jumlah surat di dalam Al-Quran adalah 114 surat. Nah, tadi objek kajian 3 poin, dan sekarang objek kajian keempat, ayat-ayat Makkiyah dalam surat-surat Madaniyah.
kelima adalah ayat-ayat Madaniyah dalam surat-surat Makkiyah. Poin selanjutnya adalah poin keenam, ayat-ayat yang diturunkan di Makkah namun hukumnya Madaniyah. Contohnya surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketujuh adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah namun hukumnya Makkiyah. Poin ke-8 adalah ayat serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madaniyah. Poin yang ke-9 adalah ayat serupa dengan ayat diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah. Poin selanjutnya adalah poin 10, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Poin ke-11 yaitu ayat yang dibawa dari Madinah ke kota Mekah. Selanjutnya, poin yang ke-12 adalah ayat yang turun di waktu malam dan siang. Ini adalah poin ke-13, ayat yang turun di waktu musim panas dan di waktu musim dingin. Terakhir dalam kajian objek para ulama yaitu ayat yang turun di waktu menetap dan perjalanan. Nah, itu tadi 14 poin mengenai objek kajian para ulama untuk menyelidiki surat-surat Makkiyah ataupun surat-surat Madaniyah. Dari pembahasan yang telah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa mengetahui ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah dan Madaniyah itu bagian terpenting dalam ulumul Quran. Bukan hanya itu saja, bukan untuk kepentingan kesejarahan saja, melainkan juga untuk menafsirkan ayat-ayat yang bersangkutan. Sekian pembahasan kali ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.